Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita masih di dalam bab anjuran memperbanyak sedekah dan menahan dan ancaman kepada mereka yang kikir. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang inti daripada hadis tersebut adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mana yang menjadi amalan yang terbaik, maka Rasulullah menjawab, yaitu ketika engkau memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim. Dia memberikan kebahagiaan ini bisa berbentuk melepaskan kesulitan hidupnya. Lalu Rasulullah menjawab lagi, yaitu ketika engkau memberikan mereka makanan. Lalu kemudian beliau juga mengatakan, yaitu amal terbaik ketika engkau membantu sesama muslim untuk menutup aurat mereka. Berarti ini maksudnya memberi pakaian. Nah, ini termasuk amalan-amalan yang terbaik yang dilakukan sesama mukmin. Dan jemaah dekat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat kembali bahawa beramal dengan memuliakan, melepaskan hajat hidup seorang mukmin itu lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah yang hanya berhubungan dengan diri sendiri. Memberi makan fakir miskin, anak yatim, bahkan janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan miskin, kata Rasulullah, itu lebih besar pahala daripada, itu sama pahalanya dengan orang yang melakukan salat malam tidak mengenal lelah, juga sama dengan orang yang berpuasa setiap hari. Jadi itu tamsilan betapa besarnya pahala ketika kita berhubungan dengan sesama manusia. Karena ada orang-orang yang hari ini terjebak dengan amalan-amalan mementingkan diri sendiri tapi tak peduli dengan nasib orang. Jadi ini sudah banyak kita beri contoh, salat tahajud setiap malam tetapi pelitnya luar biasa. Puasa sunnah tidak pernah tinggal, untuk memberi sumbangan berbuka puasa pun dia tidak mau.
tetapi selalu datang ke masjid-masjid, datang buka puasa di masjid Senin Khamis. Di masjid itu ada celengan untuk buka puasa, tak pernah dia isi. Yang penting datang buka puasa. Dari mana datang makanan itu dia tak peduli. Ini contoh orang yang sudah terjebak ke dalam sebuah perangkap seakan-akan puasa lebih hebat pahalanya daripada menolong orang. Padahal dengan kita memberi makanan berbuka, kita sumbang, maka seluruh orang yang makan, minum dari hasil sumbangan kita untuk berbuka, kita berhasil mengambil pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Kita puasa, tapi pahalanya bisa 50 orang puasa, 100 orang puasa dengan memberikan sumbangan untuk berbuka puasa. Jadi ini agama begini mengajarkannya. Kadang-kadang kita kan meremehkan orang yang tak pernah puasa sunnah. Kita tanya, "Natom no puasa sunnah rona? Natom no hame?" Menjawab, "Ilung hana mampu dong puasa. Saya tidak sanggup puasa." Kita mulai mengajarkan bahawa jauh dengan saya, kalau saya insya-Allah tidak pernah tinggal puasa-puasa sunnah. Tapi yang kita tidak tahu, mungkin yang kita makan waktu berbuka selama ini di masjid itu sumbangan orang yang tidak puasa tadi, dan dia telah melepaskan kesulitan banyak orang ketika datang. Dia mungkin bingung atau dia mungkin ingin berbuka di masjid. Bayangkan kalau tidak disediakan makanan, dia juga bingung. Tiba-tiba datang, sudah tersedia, sudah ada kanji, sudah ada risol, sudah ada bakwan. Itu yang kita makan dari siapa? Dari orang sedekah. Dan perlu kita ingat, menolong orang lain, melepaskan kesulitannya, membahagiakan orang, itu lebih hebat daripada puasa-puasa sunnah yang kita lakukan. Jadi ini bukan bermakna ada pengajiannya hanya rencana nak puasa ni. Jadi ada yang ambil kesimpulan, begitu, kalau begitu tak usah puasa lagi, kasih sedekah. Bukan, karena puasa itu juga ada punya pahala tersendiri. Tapi paling bagus kalau kita mengiringinya dengan menolong orang. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, hadis berikutnya yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia berkata kepada Nabi, inni anza'u fi hawdi hatta iza mala'tuhu li ibli wa rada alayya al-ba'ir li ghairi. Ya Rasulullah, aku sering menyediakan makanan, minuman kepada unta-untaku. Jadi kebiasaan orang Arab itu membuat satu lubang, lalu dia isi dengan air. Jadi dia buat satu seperti kolam kecil di tanah. Nah, itu kemudian mereka mengambil air dari sumur, mereka mengisinya di situ. Ya, kira-kira ukurannya sekitar 30 cm tingginya dari tanah mereka buat, atau kedalamannya 30 cm. Mereka isi air. Itu cara yang sering dilakukan oleh orang Arab untuk memberi minuman kepada unta-untanya yang dipelihara. Makanya dia mengatakan, aku sering memberikan minuman atau makanan kepada unta-untaku di dalam haudi. Haudi itu tempat makan, tempat minum.
warada alayya al-ba'ir li ghairi. Nah, kadang-kadang ya Rasulullah, datanglah unta yang bukan milikku. Jadi dia ingin mengatakan ke Nabi, nanti kadang-kadang ada unta yang bukan milikku pun datang untuk minum di tempat itu. Fasaqaitu, dan aku memberikannya minum. Artinya aku biarkan dia minum walaupun bukan unta saya, bukan milikku ya Rasulullah, tapi aku berikan dia minum. Pertanyaannya, fahal fi zalika min ajrin? Itu yang kuberikan minum kepada untaku, kepada unta orang-orang yang datang, lalu meminum di tempat yang kusediakan, apakah itu bisa menyebabkan aku mendapatkan pahala? Maksudnya yang minum bukan manusia tapi binatang, hewan. Kalau kita kasih minum manusia, itu pasti pahalanya besar. Bahkan Rasulullah SAW ditanya, pemberian apa di antara banyaknya sedekah, mana sedekah yang terbaik? Kata Rasulullah, salah satunya adalah saqiyul ma, yaitu ketika engkau memberi minum, kau beri minum. Jadi memberi minum itu besar pahala. Di masjid-masjid ada orang yang tak menyadari bahawa ada di antara kita yang suka menyumbang minuman ke masjid. Jadi nanti dia belikan 10 kotak minuman botol atau kemasan aqua gelas misal. Kita sering menyebutnya aqua, padahal bukan merek aqua kan. Jadi 10 botol 10 kotak. Nanti kalau sudah habis dia sumbang lagi. Lalu setiap minuman itu dibagi di waktu pengajian. Orang-orang minum, dan mungkin bahkan ada yang minum itu pun tak peduli dari siapa ini. Jadi ada yang mengira kadang-kadang nyopeng masjid mandum ya. Padahal banyak yang sumbang. Nah, apa yang perlu kita ketahui, yang sumbang itu Pak, itu dia telah melakukan salah satu amalan sedekah terbaik, yaitu memberikan minum. Cuma kadang-kadang yang sakit hati kita, setelah diberi lalu kemudian dibuang-buang. Jadi diminum cuma sedikit lalu ditinggalkan begitu saja. Inilah makanya kalau syaitan yang mengaji begitu ya. Kenapa saya bilang syaitan mengaji? Bukankah Allah yang mengatakan innal mubazzirin kanu, sesungguhnya orang-orang yang mubazir mereka adalah ikhwanas syayatin, mereka adalah teman-temannya syaitan. Mana salah lupakah kalau syaitan atau punya sifat syaitan mengaji minuman, minum sedikit ada yang boh. Sering itu satu aqua itu Pak, minum sedikit lalu dibuangnya. Orang lain tak bisa minum, mau disiram bunga pun tak ada bunga, akhirnya terbuang-buang Pak, terbuang-buang. Padahal amalan itu amalan terburuk, terburuk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah engkau melakukan israf, karena Allah paling benci kepada orang yang israf. Israf itu apa? Yaitu berlebih-lebihan pada sesuatu yang dibutuhkan. Jadi maksudnya kita butuh minum, tapi ketika diberi minum kita berlebih-lebihan, artinya ya kita buang-buang ya. Jadi kalau tidak mau minum jangan minum. Nah, kalau tak mau minum jangan minum. Ketika disediakan aqua gelas, kalau tak mau jangan minum. Kalau minum, minumlah yang habis, jangan dibuang, jangan dibuang. Jadi kontras sekali, kontras artinya sedang melakukan sebuah kegiatan kebaikan tetapi di dalamnya melakukan dosa. Itu perkara yang perlu diperhatikan. Nyo kaji ke penyakit Pak. Tapi
Ini tidak semua orang melakukannya begitu, paling cuma 1-2 orang, dan itu pun ya, kadang-kadang urung saksa, kadang-kadang urung saksa yang bubuknya kan. Jadi, dan ini tidak berada kejadian ini Pak, karena saya sering berada di depan begini, itu tidak terjadi di satu masjid Pak, hampir merata masjid. Nah yang lagi kan, jadi ini memberi minum adalah perbuatan yang paling mulia. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kita beri minum untuk binatang, untuk hewan. Makanya dia nanya, kalau ada unta yang saya beri minum ditambah lagi dengan unta yang datang yang bukan milikku, apakah aku dapat pahala dari apa yang kuberi melalui minuman kepada binatang-binatang tadi? Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna fi kulli zati kabidin ajran, di dalam hati, di dalam setiap hati yang basah maka pasti ada pahalanya. Jadi maksud hati yang basah tadi, binatang itu kehausan, dan tentu orang yang kehausan hatinya panas ya. Hati panas dalam keadaan haus, lalu kemudian ketika dia meminum dengan minuman yang kita sediakan, maka basahlah hatinya. Di saat itu, ketika hati itu basah, maka menimbulkan ajran, menimbulkan pahala. Kalau itu Nabi mengatakan apa? Memberi minum binatang pun berpahala. Dan ini dikuatkan dalam hadis yang lain. Ini tadi hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Dalam hadis riwayat yang lain, yaitu dari bin Rabi', seorang sahabat bernama Suraqah bin Ju'an, dia berkata, Rasulullah, tariddu alayya hawdi fahalli min ajrin in saqait. Jadi ini pertanyaannya sama. Dia bertanya, ada unta-unta yang datang ke tempat unta dan dia meminum di tempat minuman untaku, kalau aku memberinya minum menimbulkan pahala? Qal, Allah berkata, isqiha, berilah dia minum, fa inna fi kulli zatika harran, di setiap hati yang panas engkau beri minum lalu menjadi dingin, maka itu mendapatkan pahala. Jadi hadis ini memperkuat tentang keadaan kita memberi makanan atau minuman kepada hewan. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini pekerjaan ini kadang-kadang kita lupa untuk melayani binatang, karena ada pemikiran kadang-kadang yang muncul, itu kan binatang, sehingga ada orang yang kadang-kadang Allah hadirkan binatang di rumahnya, dan terasa kita tahu gejala dia memang tak ada makan, tak ada minum, kita tapi tak mau memberinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, ketika kita tanam pohon, ketika kita menanam pohon, lalu kemudian pohon itu berada di tengah hutan atau di kebun kita, mungkin jauh dari pandangan kita, lalu pohon itu berbuah dan buahnya dimakan oleh burung atau dicuri oleh pencuri, maka semua buah yang dicuri, semua buah yang dimakan oleh pohon, dimakan oleh pohon, yang dimakan oleh burung, gimana cara dimakan oleh pohon, dimakan oleh burung, itu semuanya berpahala, walaupun kita tak tahu burung mana yang makan, pencuri mana yang mengambilnya, kita tak tahu. Waktu kita datang ke kebun,
mangga berkurang, durian sudah habis, rambutan sudah dipanen, bisa saja dimakan oleh kelelawar. Tapi kita pikir semua yang dimakan itu sia-sia. Lalu kita mengatakan kapalo, kai pajuh lom, nyohana panen kalinyo. Kita mulai merasa bahawa sia-sialah. Ternyata dalam hadis Nabi disebutkan semua yang diambil baik oleh manusia maupun oleh binatang. Kadang-kadang ada manusia seperti binatang. Kita punya pohon mangga depan rumah yang besoknya sudah bisa panen, tiba-tiba malamnya hilang. Siapa yang ambil? Binatang. Binatang berbentuk manusia. Tapi walaupun itu perbuatan berdosa, tapi bagi kita yang punya pohon, ternyata dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Je ke pahala Pak. Tapi kalau bisa ya pahala lebih bagus kita yang panen lalu kita yang bagi. Jadi jangan gara-gara pemahaman hadis ini kita umumkan kepada pencuri, nyo kawate panen kaji-kaja kayak cemecu kena nyo kaji. Jangan biasakan menghidupkan pencuri. Sebagaimana jangan biasakan menghidupkan para penipu di lampu merah. Jadi jangan kasih sedekah kepada para penipu di lampu merah, karena Rasulullah pun membenci amalan itu. Jadi jemaah melakukan Allah, begitulah tidak sia-sianya apa yang kita beri, walaupun kita tak tahu kapan diambil. Jadi burung tu makan, kelelawar ambil, ternyata pahala. Maka jangan marah lagi kepada kelelawar, jangan marah lagi kepada burung. Ya sudahlah, mereka memang rezeki mereka, dan kita mungkin waktu di akhirat, waktu Allah nampakkan pahala, kita bisa saja kaget, heran, kok pahala kita tidak kita duga. Ternyata banyak yang diambil oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dari kalangan binatang, telah mengambil apa yang telah kita tanam. Jadi ini hanya dimiliki kelebihan ini oleh orang yang berstatus mukmin. Kalau bukan mukmin, itu kebun itu milik orang kafir, dia tak mengakui Allah sebagai Tuhan, dia tak akui Muhammad sebagai Nabi, walaupun seluruh isi kebunnya diambil oleh hewan dimakan, tidak menimbulkan pahala sedikit pun, kecuali dia bersyahadat mengakui Allah dan Nabi. Inilah hebatnya menjadi mukmin. Kita apa? Begitu kita akui Allah, kita akui Muhammad sebagai Nabi, seluruh pekerjaan kita itu menuai pahala. Senyum saja pahala, senyum saja pahala, merubah wajah saja, merubah wajah Pak. Jadi wajah kita memang tampilannya mirip-mirip, mungkin mirip Dajjal juga, iya kan, kadang-kadang mirip Fir'aun, kadang-kadang mirip Qarun. Tapi begitu kita datang tamu, begitu bertemu dengan mukmin yang lain, kita rubah wajah ini Pak, kita senyum untuk membahagiakan dia. Jangan sampai dia merasa tidak enak hati melihat kita. Kita senyum untuk membahagiakan dia. Apa kata Rasulullah? Jangan remehkan amalanmu walaupun kecil, hatta antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun engkau cuma merubah wajahmu untuk membahagiakan saudaramu. Jadi kan kita pas ketemu orang yang tadi wajah mukrom cemberut begitu, kita senyum supaya dia senang lihat kita, jangan nampak kita pun marah sama dia. Maka senyuman kita ternyata pahala. Itu senyum dengan manusia pahala. Kalau senyum dengan binatang, itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ketemu kucing senyum, ketemu ayam senyum, hanya payah dah semikir sih. Karena tadi hadis Nabi, kalau urusan itu urusan dengan sesama manusia. Jadi jemaah melakukan Allah, kita hari ini kita lihat sekitaran kita Pak, kucing, karena kucing itu binatang yang telah Allah takdirkan itu berada di sekitaran manusia. Rasulullah menyebutkan at-tawafin wat-tawafat, at-tawafuna wat-tawafat,
Jadi kucing itu suka tawaf. Tawaf itu keliling-keliling di antara kalian. Maka binatang paling banyak yang berada di sekitaran kita itu kucing. Memang Allah takdirkan mereka hidup di sekitaran kita. Memberi makan minum kucing pahala besar sekali pahalanya. Sebagaimana seorang perempuan telah diberitahukan oleh Nabi bahwa dia akan masuk neraka gara-gara mengurung kucing lalu tidak memberinya makan dan minum. Jadi perempuan itu pergi, dikurungnya kucing, lalu dilaporkan oleh sahabat, ya Rasulullah, ada seorang perempuan mengurung kucingnya lalu dia pergi sehingga kucingnya mati, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bagaimana keadaan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, perempuan itu dalam neraka. Seandainya dia lepaskan kucing itu, maka kucing itu bisa mencari makanan sendiri. Gara-gara dikurung mati, perempuan itu dalam neraka. Maka bapak ibu yang pelihara kucing itu, kalau bapak pergi ke Medan, bapak pergi ke Bandar, bapak pergi umrah, itu kucing itu kalau mati pulang umrah, itu umrah nak hitung oleh Allah, itu penyebab neraka gara-gara membunuh hewan yang kita kurung. Maka hati-hati kalau pelihara binatang. Kalau kucing saja tidak bisa makan, tidak bisa minum gara-gara kita kurung menyebabkan neraka, apalagi sampai kurung isteri di rumah. Jadi isteri dikurung, tidak boleh keluar, kemudian tidak dikasih makan sampai meninggal. Masya Allah. Jadi jemaah melakukan Allah, hati-hati dengan perlakuan kita terhadap binatang. Tidak ada binatang yang buruk di sisi Allah, karena yang cipta binatang Allah Subhanahu Wa Taala. Semua punya manfaat, semua punya manfaat. Makanya Allah menyuruh kita mengucapkan ma khalaqta hadza batila, sungguh ya Allah engkau tak menciptakan ini sia-sia. Kita fikir dulu bakteri apa manfaat? Kalau tidak ada bakteri, tidak bisa mendaur ulang apa yang kita makan hari ini, apa yang kita buang. Ya, cacing kita fikir tidak ada manfaat. Kalau tak ada cacing, orang yang mancing saja bingung untuk bisa menjadikan umpan apa. Itu belum lagi dia bisa menyuburkan tanah macam-macam. Semua binatang, bahkan babi, anjing yang kita benci selama ini, itu Allah yang ciptakan. Lalu kenapa Allah cipta kalau seandainya diharamkan bagi kita? Karena ada yang nanya, untuk apa Allah cipta babi? Untuk apa Allah cipta anjing? Sudah dicipta, kita tidak boleh bersentuhan, bahkan kita tak boleh memakannya. Apa manfaatnya? Nah, jadi ketika Allah menciptakan binatang-binatang yang diharamkan untuk kita, itu salah satu cara Allah menguji iman kita. Apakah kita taat atau tidak? Apakah kita taat atau tidak? Jadi bukan salah babinya. Babi itu apa salahnya, Pak? Memang ada dendam apa kita sama babi? Ada masalah apa kita dengan anjing? Digigit? Enggak, dia cuma lewat-lewat. Tidak ada masalah. Lalu kenapa kita diharamkan? Menguji ketaatan. Bukan dia yang makhluk yang buruk, karena itu makhluk Allah. Jadi diuji, Pak. Kita sanggup tak bertahan untuk tidak memakan babi karena taat kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal babi itu enak, Pak. Siapa yang pernah makan babi? Saya punya teman Muslim. Dia singgah di satu restoran. Dan di situ tidak tertulis B1, B2. Jadi ketika dia singgah di satu warung, jadi bukan warung di kota, warung di kampung, disediakanlah makanan di dalam piring segala macam, dia makan. Baru setengah piring, jadi disediakan dalam satu mangkuk, setengah piring dia makan. Kemudian dia teringat untuk bertanya, ini daging apa? Lalu dijawab, daging babi. Jadi yang punya toko pun mikir dia ini bukan orang Islam, ya dia pun mikir ini warung Islam. Jadi nak nyangka ada sediaan babi. Ini dicerita langsung, Pak. Dimakanlah. Setelah diberitahu langsung dia stop. Lalu kemudian dia minta ganti. Nah, setelah itu saya tanya, kayak mana rasa babi?
kayak mana rasa daging babi? Apa dia bilang? Kalau seandainya dihalalkan, sungguh saya akan makan babi setiap hari. Rupanya mangan, Pak. Enak daging babi itu. Ya. Dia mengatakan seandainya dihalalkan, sungguh saya akan makan setiap hari. Jadi kita ini dicipta makhluk Allah di sekitaran kita. Itu ada yang bisa menyebabkan pahala, ada yang bisa menyebabkan dosa. Itu semua adalah ujian bagi kita. Nah, khusus untuk pelihara binatang, boleh pelihara dengan syarat tidak boleh menzaliminya. Orang nanya, boleh tak pelihara burung? Boleh, Pak. Karena ada hadis Nabi, Rasulullah berkunjung ke rumah sahabat. Jadi sahabat ini punya anak, dia sedang mengikat kaki burung. Jadi anak-anak orang Arab dulu, Pak, itu kaki burung diikat, ya, pakai benang. Nanti kadang-kadang burungnya terbang, nanti tertahan dengan benangnya, kan. Dan ternyata ketika Rasulullah datang, Rasulullah tidak memarahi orang ini, anak ini. Dia makan mengatakan, bagaimana keadaan burungmu? Kasih nama burung itu Nughair. Ya. Rasulullah nanya, bagaimana keadaan Nughair? Tidak disuruh lepaskan, tidak disuruh pun untuk melarang, tidak dilarang pun untuk pelihara. Jadi boleh. Syaratnya jangan zalimi, kasih tempat yang baik, kasih makan minum. Kalau pelihara kucing boleh tidak? Boleh. Tetapi jangan mengira bahwa pelihara kucing itu sunnah Nabi. Karena ada hadis palsu yang tersebar bahwa Nabi punya kucing. Kucingnya diberi nama Mu'izzah. Bahasa kerennya Moeza. Lalu kemudian Nabi saking sayangnya sama kucingnya, sampai pada suatu hari ketika Nabi ingin salat, kucingnya tidur di atas jubahnya. Lalu Nabi tidak tega membangunkan kucingnya, dipotonglah jubahnya seukuran tempat dia tidur tersebut. Itu bunyi hadisnya. Maka hadis ini tersebar, menganggap pelihara kucing adalah sunnah Nabi. Maka akhirnya karena hadis ini tersebar, semua orang pelihara kucing. Lalu dibuatlah pet shop, tempat toko-toko makanan kucing, Pak. Dikasih nama Moeza, Moiza, Meong, Miong, Ongmi, Oong, macam-macam dikasih nama, Pak. Begitu maraknya pelihara kucing, seakan-akan pelihara kucing sunnah Nabi. Lalu ada yang mengatakan Abu Hurairah kan pelihara kucing. Ini yang perlu diklarifikasi, Pak. Hadis Nabi punya kucing bernama Mu'izzah itu bukan hadis dhaif, tapi hadis palsu. Nyan hadis palsu, bukan dhaif. Tidak benar Nabi memelihara kucing. Masalah Abu Hurairah dikerumuni oleh kucing itu bukan dipelihara, tapi Abu Hurairah suka beri makan kucing, sehingga kemanapun Abu Hurairah pergi diikuti oleh kucing. Maka namanya kemudian digelar menjadi Abu Hirrah, yaitu bapaknya kucing. Lalu dijamakkan Hirrah ini menjadi kucing-kucing kecil dengan panggilan Hurairah. Kalau tidak sanggup pelihara kucing, jangan pelihara. Kalau seandainya kucing itu bisa mati di tangan kita, jangan pelihara. Kalau seandainya pelihara kucing menyebabkan tetangga kita tidak bisa tidur gara-gara kucing kita mengganggu rumahnya, jangan pelihara. Ini dengan kucing baik, dengan tetangga tak baik, kan bangai nak, Pak. Dengan kucing kok baik, kasih nama kucing macam-macam, Pak. Panggilan tu kucing Bobby katanya. Padahal Bobby sudah jadi wali kota di Medan, kan. Dikasih nama kucing sama dia Bobby. Nanti ada kasih nama kucing betina Angel dipanggil, Pak. Cukup ke tiap pagi kasih makan, tiap pagi kasih makan? Tetangga sudah marah-marah, sudah komplain karena kucing selalu di rumahnya, dia tidak peduli. Inilah kadang-kadang, Pak, kita pelihara binatang sampai binatang pun mikir, yang binatang siapa sebenarnya? Kamu atau saya? Binatang, Pak, itu tidak peduli dia mau buang hajat di mana, tapi pemiliknya harus peduli. Jadi jemaah melakukan Allah, urusan kasih makan, kasih minum itu, Masya Allah, sampai binatang pun kita beri minum, menuai pahala. Makanya ada hadis yang menyebutkan, saya tidak baca lagi ininya, kita sudah faham semuanya. Ada hadis, Pak, yang menyebutkan seorang pelacur yang datang ke satu tempat untuk mencari minum, lalu dia temukan satu sumur. Ketika dia mau ambil minum,
datanglah seekor anjing yang sangat haus, lalu kemudian dia turun, dia memasukkan air ke dalam sepatunya, lalu kemudian dia naik, dia beri minum kepada anjing tersebut dengan perasaan sayang. Apa kata Nabi? Ternyata pelacur Bani Israel itu diampunkan dosanya, lalu dimasukkan surga oleh Allah. Bayangkan Pak, makanya binatang itu jangan anggap binatang tidak menuai pahala. Oleh kerana itu berbaik-baiklah dengan binatang, kasih makan, kasih minum. Kalau ada, kan kucing kan tidak minta yang, kucing pernah minta pizza Pak? Tidak. Kucing pernah minta martabak 2 telur? Tidak. Pernah kucing ada minta mie goreng pakai telur? Tidak. Mie goreng basah lebih-lebih? Tidak. Dia minta apa Pak? Kepala ikan bekas kita makan. Nah berat mana juk uleh engkut, nah berat nak juk ke mie Pak. Kita pun tak sanggup makan, tinggal tati aja Pak, ke mie selesai. Kita kasih nasi bekas pun dia tak komplain. Tak pernah dia mengatakan cukup tega. Masa kita nasi bekas dikasih? Tak pernah. Tak peduli dia mau kita ambil dari mana, tak peduli. Maka kalau ketemu binatang yang kehausan, kelaparan, berilah dia makan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipelihara Allah di akhirat dengan amalan-amalan tersebut. Ini kesimpulannya apa? Berarti sedekah itu bukan hanya pada manusia, binatang pun bisa menyebabkan pahala besar, ya.